Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fathil Mubarak. Di sini saya ingin mereview sedikit atau merangkum sedikit tentang channel YouTube tentang kupas tuntas filsafat Yunani kuno. Nah, yang mana di dalam channel YouTube tersebut menjelaskan bahwasanya filsafat ini sebagai disiplin intelektual yang memiliki akar yang sangat jauh dalam sejarah pemikiran manusia. Nah, dan juga sulit untuk menentukan titik awal yang pasti. Namun banyak yang menganggap Yunani kuno ini sebagai tempat kelahirannya pada abad sebelum Masehi, seperti di kota-kota mana? Ya, salah satunya itu ada beberapa kota seperti Simander, Heraklitus, ada lagi Miletus, dan ada juga Simander. Itu kalau tidak salah saya. Nah, meskipun pemikiran filsafat awal juga muncul di berbagai budaya di seluruh dunia pada periode yang sama pada masa itu. Nah, kelahiran filsafat ini juga yang ada berada di Yunani kuno ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Salah satu kondisi faktor yang sangat relevan pada masa itu yaitu kondisi sosial dan politik. Dan juga ada perubahan ekonomi, kontak dengan budaya, kontak budaya dengan lain, kemajuan dalam pendidikan dan ketidakpuasan terhadap mitologi-mitologi yang terdapat pada dahulunya. Sebelum munculnya Socrates, ada juga beberapa filsuf yang dikenal sebagai pra-Socrates, seperti yang kita kenal, yang sering disebut-sebut, yaitu Thales, yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan filsafat. Nah, selain itu juga puncak filsafat Yunani kuno ini terjadi pada masa klasik, terutama pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Mungkin ada beberapa kontribusi atau tokoh-tokoh besar dalam berbagai bidang seperti etika, politik, epistemologi, dan logika. Selain itu ada juga metafisika. Mungkin tokoh-tokoh utamanya antara lain itu ya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mungkin yang masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan. Begitu juga dengan Socrates, meskipun tidak meninggalkan tulisan resmi, memiliki pemikiran yang dicatat oleh murid-muridnya, terutama Plato, melalui dialog-dialog filosofis. Salah satu aspek penting mungkin dalam filsafat Socrates adalah metode dialektika, atau bisa dibilang itu di mana-mana ia menggunakan penataan tajam dan kritis untuk membimbing orang lain menyampaikan pemahamannya tanpa memberikan jawaban secara langsung. Selain itu, filsafat Yunani kuno ini juga memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban setelahnya. Mungkin dampaknya itu dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan sekarang, politik, etika, pendidikan, logika, hukum, dan kewarganegaraan, dan lain-lain sebagainya seperti teologi, sastra, dan bahasa. Dan ada juga beberapa lainnya. Mungkin ada beberapa sumbangan kunci filsafat Yunani terhadap peradaban setelahnya mungkin dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Mungkin di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Mungkin yang pertama itu ada pemikiran ilmiah dan penelitian yang empiris yang muncul dalam karya-karya filsuf Yunani, terutama pada Aristoteles, memberikan dasar bagi metode ilmiah, konsep-konsep seperti logika deduktif, serta menggunakan metode observasi. Metode observasi ini mengunjungi secara langsung dan meneliti secara langsung kejadian yang ada pada lapangan tersebut. Dan juga klasifikasi merupakan langkah awal dalam membangun ilmu pengetahuan. Yang kedua mungkin mengembangkan demokrasi. Nah, mengembangkan demokrasi dengan cara apa? Dengan sistem politik dalam ide-ide politik di Yunani kuno, terutama melalui karya-karya Plato dan Aristoteles. Dan juga memberikan fondasi bagi perkembangan sistem demokrasi dan teori-teori politik di berbagai peradaban. Selain itu ada ide-ide tentang pemerintahan yang baik, hak-hak warga, dan partisipasi rakyat juga memiliki pengaruh yang signifikan.
Itu yang kedua. Selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga ini pemikiran etika dan moralitas dari filsuf-filsuf seperti Socrates, ada juga namanya Plato dan Aristoteles. Yang mana mereka ini membentuk dasar untuk pemahaman tentang kebajikan, moralitas, dan tujuan hidup yang baik. Ketika ada konsep etika yang berkembang di Yunani kuno dengan memberikan panduan bagi perkembangan sistem etika di berbagai budaya. Keempat itu ada estetika, yang mana di estetika ini estetika Yunani kuno. Estetika Yunani kuno ini terutama yang terungkap dalam karya-karya Plato. Yang mana di dalam karya Plato ini mempengaruhi perkembangan seni, arsitektur, dan sastra. Nah, mungkin kriteria keindahan dan keharmonisan yang mereka ajarkan masih mempengaruhi apresiasi seni. Ya, sampai hari ini mungkin masih mempengaruhi apresiasi seni yang seperti kita buat. Keharmonisan, keindahan, seperti kita melukis gunung-gunung. Nah, begitu. Yang kelima ini ada pendidikan. Ya, pendidikan ini atau pendidikan dan filosofi hidup lah kita bilang. Pendekatan pendidikan yang diusulkan oleh Plato dan Aristoteles yang memberikan dasar bagi perkembangan sistem pendidikan di banyak masyarakat. Pemikiran mereka tentang tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan masih relevan dalam konteks pendidikan modern. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada poin ke-6, yang mana di poin ke-6 ini membahas tentang kelogikaan dan metodologi penalasaran filosof Yunani pada masa dahulu, terutama pada ilmuwan Aristoteles ini. Yang mana Aristoteles ini mengembangkan prinsip-prinsip logika yang formal yang menjadi dasar bagi metode ilmiah dan penalaran yang akurat. Nah, kontribusinya mungkin mereka menyediakan antara premis dan kesimpulan serta mengidentifikasi yang mana di dalamnya mungkin ada kesalahan argumen, membentuk dasar bagi perkembangan sistem hukum di berbagai peradaban-peradaban pada masa itu. Yang poin ketujuh ini mungkin konsep kewarganegaraannya, yang mana filosof-filosof Yunani memperkenalkan konsep kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan aktif, yang mana kalau kita bilang itu memperkenalkan konsep kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan aktif, yang mana gagasan ini mungkin memainkan peran penting dalam kehidupan politik, peran politik dan pemerintahan, suatu konsep yang masih relevan mungkin pada masa demokrasi modern tersebut. Selain itu ada juga pemikiran teologis. Pemikiran teologis ini masuk ke dalam poin ke-8, yang mana metafisika tentang Tuhan dan alam semesta yang dikembangkan oleh filsuf Yunani memberikan dasar bagi perkembangan teologi-teologi dan metafisika di banyak tradisi keagamaan dan filsafat selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada poin ke-9, yang mana di poin ke-9 ini menjelaskan tentang pengembangan bahasa dan sastra dalam karya-karya sastra Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui itu ada epik dan drama, memberikan dasar bagi perkembangan sastra di seluruh dunia. Bahasa Yunani juga menjadi dasar bagi pembangunan bahasa-bahasa Eropa dan sistem dalam penulisan. Mungkin sering kita dengar mungkin di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah ini sering kita menyebutkan bahasa-bahasa Yunaninya, mungkin banyaklah kita sebut di dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu mungkin sumbangan filsafat ini Yunani, sumbangan filsafat Yunani ini juga menciptakan landasan intelektual peradaban berat global dengan pemikiran mereka meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, ya terutama dengan menciptakannya warisan filosofis yang berkelanjutan dan relevan hingga saat ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.